Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung nasi pecel di Madiun. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah sudut kota Madiun yang tenang, ada seorang wanita paruh baya bernama Bu Susi. Usianya telah menginjak 45 tahun, namun wajahnya masih menunjukkan semangat hidup yang tak pernah padam. Setiap pagi, sebelum matahari menyapa langit, Bu Susi sudah bersiap untuk membuka warung nasi pecel kecil miliknya. Dengan kebaya lusuh dan jilbab yang selalu rapi, ia memulai hari dengan langkah tegap, meskipun tubuhnya yang sedikit berisi tak seceria dahulu. Warung nasi pecel Bu Susi terletak di pinggir jalan raya, bersebelahan dengan sebuah warung lain yang dikelola oleh Bu Feni, seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Bu Susi telah mengelola warung ini selama lebih dari 15 tahun, dan meskipun sederhana, warungnya selalu ramai di jam makan siang. Pelanggan setianya adalah warga sekitar yang sudah merasa nyaman dengan cita rasa pecel yang dibuatnya. Ada sesuatu yang khas dalam bumbu pecel Bu Susi yang membuat orang selalu kembali lagi. Namun belakangan ini semuanya berubah. Warung Bu Feni yang berjarak hanya beberapa meter dari warung Bu Susi mulai menarik perhatian. Warung itu lebih bersih, lebih modern, dan Bu Feni tidak pernah berhenti berinovasi dengan menambah menu-menu baru yang tak ada di warung Bu Susi. Bu Feni, dengan wajah yang lebih muda dan energi yang berlimpah, semakin populer. Ia rajin mempromosikan warungnya melalui media sosial, sementara Bu Susi hanya bisa mengandalkan pelanggan yang sudah lama mengenalnya. Bu Susi, kok belakangan warungmu sepi ya? Padahal pecelnya enak banget, tanya salah seorang pelanggan. Setiap Bu Susi suatu pagi. Bu Susi hanya tersenyum kecut. Ia tak ingin mengeluh, meskipun dalam hati, ia merasa dunia seolah menertawakannya. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Pelanggan mulai beralih ke Bu Feni, yang menawarkan berbagai inovasi, menarik seperti nasi pecel dengan ayam goreng crispy, atau tempe mendoan yang selalu segar. Di rumah Bu Susi tak bisa menghindari kenyataan yang semakin menekan. Pak Bejo, suaminya yang bekerja sebagai tukang kayu, tak mampu lagi memberikan cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hidup dengan penghasilan yang pas-pasan, dan situasi semakin sulit ketika mereka harus mengurus Rian, anak mereka yang terlahir cacat. Rian, si anak bungsu yang kini berusia 20 tahun, tidak bisa berjalan dengan normal dan selalu membutuhkan perhatian ekstra. Sejak kecil, Rian hanya bisa berbaring di tempat tidur atau duduk di kursi roda. Meski begitu, Rian selalu ceria, meskipun tubuhnya tak sempurna. Bu Susi seringkali merasa bersalah melihatnya. Rian adalah anak yang penuh kasih sayang, namun keadaan fisiknya yang terbatas membuat Bu Susi merasa tak bisa memberikan yang terbaik untuknya. Pak Bejo selalu berusaha menghibur Bu Susi, tetapi belakangan ini ia sering terlihat gelisah. Ketika Bu Susi bertanya apa yang mengganggunya, Pak Bejo hanya menjawab dengan ragu. Mungkin kita perlu berusaha lebih keras, Bu. Jangan sampai warung ini tutup. Jangan sampai kita kehabisan uang. Namun, Bu Susi tahu bahwa bukan hanya masalah uang yang membuat Pak Bejo terlihat semakin gelisah. Pak Bejo merasa bersalah atas keadaan Rian yang tak kunjung membaik. Setiap kali mereka berdua saling menatap, ada rasa frustrasi yang terpendam. Bu Susi merasa dirinya terperangkap dalam rutinitas yang tak ada ujungnya. Hatinya menangis, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Suatu malam setelah Bu Susi menutup warungnya, ia duduk termenung di teras rumah. Keputusan-keputusan yang sudah dipikirkannya semakin membuatnya merasa terjepit. Bagaimana caranya agar warung ini bisa laku lagi? Bagaimana caranya agar Rian bisa mendapatkan pengobatan yang lebih baik? Tanya Bu Susi dalam hati. Tak tahu lagi harus mencari jawaban dari mana. Tiba-tiba suara pintu belakang yang terbuka
membuat Bu Susi terkejut. Pak Bejo keluar dengan wajah murung, membawa secarik kertas yang ia dapat dari seseorang yang tak dikenal. "Ini, Bu Susi, ada orang yang menawarkan bantuan," kata Pak Bejo sambil menyerahkan kertas itu. Bu Susi membaca tulisan itu dengan hati-hati. Di atas kertas itu, tertulis alamat seorang dukun yang terkenal bisa membantu orang-orang yang terdesak, yang ingin mengubah nasib mereka dengan cara cepat. "Pesugihan," gumam Bu Susi dalam hati menyadari apa yang sedang ia baca. Pak Bejo tak mengatakan apapun, hanya menatap Bu Susi dengan tatapan kosong. Mereka berdua hanya duduk diam, saling beradu pandang. Saat itu sesuatu dalam diri Bu Susi mulai berubah. Keputusannya sudah hampir bulat meskipun ia tahu jalan yang akan mereka pilih ini penuh dengan resiko dan kemungkinan untuk menyesal. Namun di dalam kegelapan hatinya, Bu Susi merasa ada harapan yang terlahir. Harapan untuk keluar dari kesulitan. Harapan agar warungnya bisa ramai kembali. Dan harapan agar Rian bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Itulah awal dari jalan gelap yang akan membawa Bu Susi ke dalam dunia yang tak terduga. Sebuah pilihan yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. Hari-hari Bu Susi biasanya dipenuhi dengan rutinitas sederhana yang tak pernah berubah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari yang lainnya, menyapu lantai warung, menyiapkan bumbu pecel, dan merapikan tempat duduk di warung kecilnya. Suasana di warung itu selalu hangat, dengan aroma bumbu kacang yang khas menguar di udara. Warung nasi pecel miliknya tidak besar, hanya cukup untuk beberapa meja dan kursi. Namun bagi Bu Susi, tempat itu adalah dunia yang ia bangun dengan tangan sendiri, dan ia sangat mencintainya. Pak Bejo, suaminya yang lebih tua darinya, selalu terlihat di belakang warung. Duduk dengan tenang sambil mengayuh gerobak kayu miliknya. Geriwo adalah tukang kayu yang sudah berpuluh tahun bekerja. Namun penghasilannya semakin hari semakin menurun. Pak Bejo adalah orang yang tenang, jarang sekali mengeluh meski keadaan tidak berpihak pada mereka. Dia selalu berusaha menunjukkan wajah tegar di depan Bu Susi, meskipun dalam hatinya ada kerisauan yang tak terungkapkan. Di sisi lain ada Rian, anak mereka yang sudah berusia 20 tahun, namun tetap terlihat seperti anak kecil. Rian tidak bisa berjalan normal. Sejak lahir, tubuhnya tak sempurna. Tangan dan kakinya tampak lebih kecil dari ukuran seharusnya. Meski demikian, Rian adalah anak yang ceria, yang selalu tersenyum meskipun hidupnya dipenuhi dengan keterbatasan. Diri lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bermain dengan mainan yang sederhana, atau sesekali duduk di depan warung dengan wajah cerah. Namun, Bu Susi selalu merasa ada yang kurang. Ia melihat Rian sebagai anak yang penuh harapan, namun juga sebagai beban yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Rian membutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya, dan pengobatan yang mahal membuat Bu Susi dan Pak Bejo semakin terpuruk dalam kesulitan. Bu Susi sering menangis ketika melihat Rian yang tak bisa berlari seperti anak-anak lain. Hatinya hancur melihat Rian tumbuh dengan tubuh yang tak sempurna, dan ia merasa tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah nasib anaknya. Pak Bejo, meskipun tetap terlihat kuat di luar, tak pernah bisa menyembunyikan kecemasannya. Setiap kali ia melihat Rian duduk di kursi roda, hatinya terasa perih. Seharusnya, Rian bisa menjadi anak yang normal, yang bisa bermain dengan teman-temannya tanpa halangan. Namun kenyataan itu tidak bisa ia ubah. Pekerjaannya yang semakin sepi membuatnya merasa tak berguna, dan ia merasa gagal sebagai seorang ayah dan suami. Malam-malam yang sunyi di rumah kecil mereka seringkali diwarnai oleh percakapan yang hening. Bu Susi dan Pak Bejo duduk berdua, hanya diterangi cahaya lampu minyak yang redup. "Pak, bagaimana jika kita mencari cara lain? Cara agar kita bisa membantu Rian, agar warung ini bisa kembali ramai." Bu Susi akhirnya berkata dengan suara pelan, seperti ingin berbicara pada dirinya sendiri. Pak Bejo hanya mengangguk pelan meski wajahnya terlihat lelah. "Aku tahu, Bu. Aku juga merasa tertekan. Tapi kita sudah berusaha sebaik mungkin. Warung ini, pekerjaan kami, semuanya tak cukup lagi. Aku juga tidak tahu harus bagaimana." Kedua pasangan itu saling bertukar pandang,
seakan-akan saling mencari jawaban yang tidak mereka temukan. Kehidupan mereka kini berada di persimpangan jalan. Pria berdua sudah terlalu lama bergantung pada usaha kecil mereka. Tapi semakin lama, pendapatan mereka semakin menyusut. Warung nasi pecel Bu Susi tak lagi ramai seperti dulu. Banyak pelanggan yang mulai beralih ke warung Bu Feni yang lebih modern dan menarik. Bu Feni menawarkan sesuatu yang baru setiap hari. Sedangkan Bu Susi hanya bisa bergantung pada resep warisan yang sudah lama dikenal orang. Pak Bejo tak pernah mengatakan apa-apa tentang perasaan yang mengganggu dirinya. Namun, Bu Susi tahu betul bahwa suaminya juga merasakan tekanan yang sama. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, untuk keluarga mereka. Tetapi seringkali ia merasa tak mampu. Warung yang dulu penuh dengan tawa dan cerita pelanggan kini sepi. Bu Susi seringkali hanya menghabiskan waktu di belakang warung, merenung, memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah semua ini. Hari itu Bu Susi mendengar suara pintu belakang yang terbuka. Ia menoleh dan melihat Pak Bejo keluar dari ruang belakang dengan wajah yang tidak biasa. Wajah Pak Bejo tampak gelisah. Matanya sedikit merah, seakan baru saja berbicara dengan seseorang yang membuatnya cemas. "Pak, ada apa?" tanya Bu Susi, sedikit khawatir. Pak Bejo menarik napas dalam-dalam dan duduk di sebelah Bu Susi. "Aku bertemu dengan seseorang yang bisa membantu kita. Dia mengatakan ada jalan keluar, Bu. Sesuatu yang bisa membuat kita keluar dari kesulitan ini," kata Pak Bejo dengan suara parau. Bu Susi terkejut. "Siapa itu? Apa maksudnya?" Pak Bejo mengeluarkan sebuah kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Bu Susi. Kertas itu tampak lusuh seolah sudah sering dipakai. Di atas kertas itu tertulis nama seorang dukun yang terkenal, bisa membantu orang-orang yang terdesak, yang ingin mengubah nasib mereka dengan cara cepat. "Pesugihan?" Bu Susi membaca kata itu pelan, merasakan hatinya berdegup kencang. "Pak, apakah kita harus seperti itu?" Pak Bejo menatap Bu Susi dengan tatapan kosong. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi dia mengatakan ada cara untuk membuat kita kaya, untuk menyelamatkan Rian. Aku hanya bingung." Malam itu, Bu Susi merasa hatinya diliputi kecemasan yang mendalam. Jalan yang mereka pilih kini sudah di depan mata. Namun ia tahu betul, setiap jalan pintas pasti ada harganya. Apakah mereka siap menanggung konsekuensinya? Apakah ini keputusan yang benar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Namun satu hal yang ia tahu pasti. Bu Susi sudah terlalu lelah menunggu keajaiban datang dengan cara yang biasa. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Bu Susi sudah bangun lebih awal. Ia menyapu lantai warung dengan gerakan yang mekanis. Tak ada semangat di matanya. Matanya kosong, seperti terperangkap dalam pikirannya sendiri. Kertas yang diberikan Pak Bejo semalam masih ada di dalam sakunya. Terasa berat meskipun hanya selembar. Tulisannya yang sederhana itu mengusik hatinya. "Pesugihan," kata-kata itu terus berulang di benaknya. Pak Bejo tampak lebih gelisah dari biasanya. Ia duduk di depan warung dengan mematung. Jarang berbicara kecuali untuk memberi petunjuk atau memperbaiki sesuatu. Senyumnya yang dulu lebar dan hangat kini menghilang, tergantikan oleh wajah yang murung dan penuh pertanyaan. Bu Susi duduk di sampingnya, menatap jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang yang melintas. Suara sepeda motor dan mobil mengisi udara pagi yang dingin. Namun di dalam hati Bu Susi, ada keheningan yang dalam. Keheningan yang terasa hampir menyakitkan. Ia tahu tidak ada lagi jalan mundur. Malam itu, setelah semua pelanggan pergi, Bu Susi akhirnya memutuskan untuk menemui dukun yang disebutkan Pak Bejo. Ia mengumpulkan semua keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Sambil menatap wajah Rian yang tertidur di ruang tamu, Bu Susi merasa ada sesuatu yang ganjil. Rian, dengan tubuhnya yang rapuh, tidur dengan damai tanpa tahu apa yang akan terjadi. Bu Susi mencium kening anaknya, merasakan betapa berat hati ini untuk melepaskan semua pengorbanan yang akan datang.
Bu Susi memutuskan untuk pergi sendirian. Pak Bejo, yang sudah lama merasa tak berdaya, hanya bisa mendukung keputusan Bu Susi. "Aku akan menunggu di rumah, Bu. Semoga saja ini bisa memberi kita jalan keluar," ujar Pak Bejo dengan suara penuh keraguan. Dengan langkah perlahan, Bu Susi menuju alamat yang tertera di kertas itu. Jalanan Madiun yang sempit dan gelap semakin sunyi saat ia berjalan menjauh dari warungnya. Lampu-lampu jalan mulai redup, dan udara malam terasa semakin berat. Setiap langkah yang diambil Bu Susi seakan semakin membawanya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan sebelumnya. Akhirnya, setelah berjalan cukup lama, Bu Susi sampai di sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan desa. Rumah itu tampak sangat berbeda dari rumah-rumah lainnya. Dindingnya gelap, dengan pintu kayu besar yang sedikit terbuka. Bu Susi ragu sejenak, tapi perasaan ingin mengubah nasibnya membuat kakinya melangkah ke depan. Mengetuk pintu, pintu itu terbuka perlahan, dan seorang wanita tua muncul. Wajahnya berkeriput, matanya tajam dan dalam. "Kau datang," katanya, dengan suara berat, seolah sudah menunggu kedatangannya. Bu Susi merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri wanita itu. Namun ia menelan rasa takutnya. Aku mendengar bahwa kau bisa membantu seseorang yang sedang terdesak. Aku ingin tahu lebih banyak," jawab Bu Susi. Suaranya gemetar. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Kau ingin mengubah nasibmu, ya? Semua itu ada harganya. Jika kau ingin segala sesuatunya berubah, kau harus siap membayar. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini, apalagi sesuatu yang besar." Bu Susi menelan ludah. "Aku ingin agar warungku ramai lagi. Aku ingin agar Rian bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Aku tak tahu harus bagaimana lagi," kata Bu Susi dengan suara hampir berbisik. Wanita tua itu mengangguk pelan. "Aku mengerti, dan kau tahu ada cara untuk itu. Cara yang sangat cepat. Tapi, seperti yang kuterangkan tadi, kau harus siap membayar harga yang diminta." Bu Susi merasa tubuhnya lemas. "Harga apa yang harus kubayar?" tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Namun, perasaan takut itu semakin besar, membuatnya hampir tidak mampu bersuara. Wanita itu mendekat dan menatap Bu Susi dengan tajam. "Kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang akan membuatmu mendapatkan kekayaan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Tetapi, jika kau tidak siap untuk kehilangan, maka jangan lanjutkan. Pilihan ada di tanganmu, Bu." Susi merasa dadanya sesak. Ia menatap wajah wanita itu, dan di dalam hatinya suara kecil berbisik, "Jangan lakukan ini. Jangan ambil jalan ini." Namun suara itu tenggelam oleh keputusasaannya. Ia ingin sekali keluar dari kesulitan yang menjeratnya. Ia ingin warungnya kembali ramai, dan lebih dari itu, ia ingin agar Rian bisa sembuh dan menjalani hidup seperti anak-anak lain. "Apa yang harus aku lakukan?" akhirnya Bu Susi bertanya. Suaranya penuh tekad. Wanita itu tersenyum lebar, seolah sudah menunggu jawaban itu. "Tumbal. Pilihlah tumbalmu. Itulah harga yang harus dibayar. Dan ingat, tumbal itu harus datang dari darah dagingmu sendiri. Pilihannya ada di tanganmu." Bagi Bu Susi, kata-kata itu seperti sebuah petir yang menyambar hatinya. Tumbal. Mengorbankan seseorang yang sangat berharga, seseorang yang ia cintai. Ia tak ingin memilih, tapi kenyataan mengingatkan bahwa ia sudah tidak punya banyak pilihan. Dulu teringat Rian, anaknya yang membutuhkan pengobatan yang lebih baik. Rian yang selama ini menjadi beban, namun juga sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Namun, perasaan itu tak menghalangi langkah Bu Susi. Ia merasa dunia ini tak adil. Kenapa ia harus memilih antara anaknya atau kehidupan yang lebih baik? Rasa sayang terhadap anaknya begitu besar, tapi rasa putus asa yang lebih besar lagi. Semua impian tentang kehidupan yang lebih baik, tentang kebahagiaan keluarga, terasa semakin menjauh. Dan pilihan itu akhirnya harus diambil. "Rian," bisik Bu Susi dalam hati. Ia menutup matanya,
Merasakan beratnya keputusan itu, wanita tua itu mengangguk. Tumbal anakmu, itu yang harus kau pilih. Setelah itu kekayaan dan keberuntungan akan datang dengan sendirinya. Tapi ingat, segala sesuatunya akan berubah. Tidak ada yang bisa kembali setelah kau melakukan ini. Bu Susi merasa matanya basah. Ia ingin menolak, tapi ia tahu ia sudah terlalu jauh di jalan ini. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Tanpa sadar, air matanya mulai menetes. Dengan langkah yang berat, Bu Susi akhirnya mengangguk. "Aku siap," ujarnya, meskipun hatinya terasa hancur. Malam itu langit di atas Madiun gelap, hampir seperti menutupi seluruh dunia dengan kegelapan yang pekat. Bu Susi kembali ke rumah dengan langkah yang terasa sangat berat. Pikiran-pikiran yang berputar di kepalanya semakin mengguncang hatinya. Setiap langkah yang ia ambil menuju pintu rumah terasa seperti langkah terakhirnya menuju jurang yang tak bisa kembali. Sesuatu yang gelap dan menakutkan kini telah terjadi. Ia sudah membuat keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Pintu rumah terbuka dengan suara pelan saat Bu Susi melangkah masuk. Rian, anaknya, terbaring di kursi roda di ruang tamu. Wajahnya yang polos dan penuh harapan membuat hati Bu Susi semakin terasa sesak. Bagaimana bisa ia memilih jalan ini? Mengorbankan darah dagingnya sendiri demi sebuah janji kekayaan yang mungkin hanyalah fata morgana Pak Bejo, yang sedari tadi menunggu segera mendekat saat melihat Bu Susi pulang. "Apa yang dikatakan dukun itu?" tanyanya dengan suara pelan namun penuh harap. Bu Susi menatap suaminya. Ada kecemasan yang jelas terlihat di wajah Pak Bejo, namun di matanya ada sesuatu yang lain, keputusasaan yang sama seperti dirinya. Pak Bejo tahu bahwa jalan yang mereka pilih sudah sangat dekat, dan ia berharap bisa merasakan hasilnya, walaupun tak sepenuhnya mengerti dengan apa yang akan terjadi. "Aku sudah memutuskan, Pak," jawab Bu Susi. Suaranya terdengar serak. Ia merasa tubuhnya lelah, namun di dalam hatinya ada gejolak yang tak bisa diredakan. Ia menarik napas panjang. Dukun itu mengatakan kita harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Kita harus memilih tumbal, Pak, dan itu harus dari darah daging kita sendiri. Pak Bejo terdiam, wajahnya berubah pucat. "Anak kita, Susi?" Dewi bertanya perlahan, suara penuh ketakutan. Tapi Bu Susi sudah tidak bisa kembali lagi. Ia tahu keputusan itu sudah terlanjur diambil, dan meskipun hatinya terasa hancur, ia sudah merasa tak ada pilihan lain. "Ya," jawab Bu Susi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rian adalah tumbalnya." Kata-kata itu keluar begitu saja tanpa bisa dicegah, dan saat itu juga Bu Susi merasakan beban yang luar biasa di hatinya. Ponima yang baru saja ia ucapkan terasa seperti sebuah kutukan yang akan menghantui sisa hidupnya. Ia menatap Pak Bejo yang kini tampak kebingungan, cemas, dan takut. "Bu, apa yang kita lakukan ini salah?" tanya Pak Bejo dengan suara gemetar. "Rian, anak kita, bagaimana kita bisa begitu? Apakah kita tidak bisa mencari jalan lain?" Bu Susi menunduk. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri seperti mencari kehangatan yang hilang. "Aku tahu ini salah, Pak. Tapi kita sudah terhimpit. Rian tidak bisa sembuh dengan cara biasa. Kita tidak punya uang untuk pengobatan yang layak. Warung ini juga sepi, kita tak bisa bertahan lebih lama lagi." Ia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Kita sudah berusaha, Pak, dan usaha kita tak pernah membuahkan hasil. Aku tak tahu lagi harus bagaimana." Pak Bejo menundukkan kepalanya, tampak bingung dan terperangkap dalam pikirannya sendiri. Ada perasaan bersalah yang menyesakkan dadanya. "Tapi Rian adalah anak kita, Bu. Dia darah daging kita. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkannya." Bu Susi menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. "Kita tidak menyerahkannya, Pak. Kita hanya memberi kesempatan padanya. Jika ini yang harus kita lakukan agar warung ini bisa hidup lagi, agar dia bisa sembuh, maka kita harus melakukannya. Meskipun itu berat." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Pak Bejo tidak bisa lagi berkata apa-apa.
Jo tahu Bu Susi sudah membuat keputusan, dan meskipun ia merasa takut dan ragu, ia juga merasa terperangkap dalam lingkaran kesulitan yang tak pernah berhenti. Mereka sudah terlalu lama bergantung pada hal-hal yang tidak pasti. Mungkin ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Malam pun semakin larut dan Bu Susi merasa semakin cemas. Ia tahu ia harus kembali menemui wanita tua itu, kembali ke tempat yang menyeramkan itu untuk menggenapi keputusan yang sudah diambilnya. Ia berpikir tentang Rian, anaknya yang tak tahu apa yang akan terjadi. Ia merasa hatinya hancur, tapi ia juga merasa cemas akan akibat yang akan datang setelahnya. Esoknya, sebelum fajar menyingsing, Bu Susi sudah bersiap untuk pergi. Pak Bejo hanya bisa mengangguk ketika melihat Bu Susi mengenakan pakaian yang sudah ia siapkan. Wajahnya tampak pucat dan ketegangan yang ada di antara mereka berdua tidak bisa lagi disembunyikan. "Bu, berhati-hatilah," kata Pak Bejo. Matanya memancarkan kecemasan yang dalam. Bu Susi menatap suaminya, berusaha tersenyum meskipun hatinya tak sepenuhnya tenang. "Aku akan baik-baik saja, Pak. Semua akan segera selesai. Aku yakin setelah ini, kita akan bisa mulai hidup yang lebih baik." Dengan langkah yang berat, Bu Susi meninggalkan rumah dan menuju tempat yang mengubah segalanya. Sesampainya di rumah dukun itu, wanita tua itu sudah menunggunya di depan pintu. "Kau kembali, berarti keputusanmu sudah bulat," kata wanita tua itu tanpa ekspresi. Bu Susi mengangguk dengan suara yang tersekat di tenggorokannya. "Aku siap," ujarnya pelan. Meskipun di dalam hati ia merasakan gemuruh ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan. Wanita itu mengarahkan Bu Susi ke dalam rumah yang penuh dengan aroma harum yang tak jelas sumbernya. Di dalam ruangan gelap itu, ada berbagai macam benda aneh dan ritual yang tak bisa Bu Susi pahami. Wanita itu memberi isyarat agar Bu Susi duduk di kursi di depan meja besar yang dipenuhi dengan lilin-lilin menyala. "Sekarang, pilihlah. Pilih siapa yang akan menjadi tumbal," kata wanita tua itu. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang menakutkan. Bu Susi menatap meja itu, lalu menatap wajah wanita tua itu. Semuanya terasa sangat aneh, tapi ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Ia hanya bisa menerima kenyataan yang pahit ini. Dengan air mata yang hampir tumpah, Bu Susi memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa segala sesuatu di dunia ini bukan lagi miliknya. Dengan hati yang hancur, Dewi mengangguk perlahan. "Aku memilih Rian." Malam semakin larut ketika Bu Susi kembali ke rumah. Hatinya penuh dengan kegelisahan. Langkahnya terasa begitu berat. Setiap langkah menuju rumah terasa seperti perjalanan yang tak pernah berakhir. Ia baru saja meninggalkan tempat yang tak ingin dikenang, tempat di mana ia membuat keputusan yang akan menghantuinya seumur hidup. Sesuatu yang tidak bisa diputar kembali, seperti pintu yang telah tertutup rapat dan tak akan pernah terbuka lagi. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh dengan kebahagiaan kini tampak sunyi. Pak Bejo belum juga kembali ke dalam rumah. Bu Susi tahu, suaminya pasti menunggu dengan kecemasan yang sama. Namun, ia juga merasa bahwa semakin lama ia berada di rumah ini, semakin jelas rasa bersalah itu menggerogoti hatinya. Ia ingin segera menjalani apa yang harus dilakukan, meski itu berarti mengorbankan anaknya sendiri. Sesampainya di rumah, Bu Susi tidak langsung masuk. Ia berhenti di depan pintu dan menatap langit malam. Angin malam yang dingin menyentuh kulitnya, namun tidak bisa mengusir panas yang terasa di dadanya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berat menekan jantungnya. Sebuah rasa yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Apa yang sudah ia lakukan? Apa yang akan terjadi pada Rian? Akhirnya Bu Susi melangkah masuk. Pak Bejo yang sedang duduk di ruang tamu segera berdiri ketika mendengar langkah istrinya. "Susi, bagaimana?" tanya Pak Bejo. Suaranya cemas dan penuh harap. Bu Susi hanya mengangguk, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai menetes, di pipinya tak bisa dibendung lagi. "Pak, kita sudah tidak bisa mundur lagi. Aku sudah membuat keputusan. Rian,
Rian adalah tumbalnya, jawab Bu Susi dengan suara serak. Pak Bejo terdiam sejenak. Wajahnya berubah pucat, matanya tampak kosong dan tubuhnya mulai gemetar. Susi, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Rian adalah anak kita, Bu. Bagaimana bisa kita begitu? Suaranya penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Bu Susi merasa hatinya semakin hancur mendengar kata-kata suaminya. Tapi ia juga tahu tak ada lagi jalan lain. Jika mereka ingin selamat, jika mereka ingin keluar dari kemiskinan dan penderitaan ini, maka inilah jalan satu-satunya. Keputusan sudah diambil dan mereka harus menanggung akibatnya. Pak, kita sudah tidak punya pilihan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Warung kita sepi, Rian tidak bisa sembuh tanpa pengobatan. Yang mahal, kita sudah berusaha keras tapi semuanya gagal. Kita terhimpit, Pak. Kalau kita tidak lakukan ini, kita akan semakin tenggelam, kata Bu Susi. Suaranya semakin terdengar putus asa. Pak Bejo terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terjebak, tidak hanya oleh keadaan, tapi juga oleh pilihan yang harus mereka ambil. Setelah beberapa saat, ia akhirnya hanya bisa berkata, Aku tidak tahu lagi, Susi. Aku hanya ingin agar semuanya selesai. Semoga ini benar-benar jalan keluar yang bisa menyelamatkan kita. Bu Susi mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa seperti dihantam petir. Ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa membuat semuanya kembali seperti semula. Rian, anaknya yang tak pernah meminta apa-apa selain cinta dan perhatian, kini menjadi harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan mereka. Keesokan harinya, Bu Susi bangun dengan perasaan yang lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Ia menatap Rian, yang tidur dengan tenang di kursi roda. Wajahnya yang lembut dan polos membuat Bu Susi merasa semakin tak tega. Namun, keputusan itu sudah dibuat, dan ia tahu, ia tidak bisa kembali lagi. Pak Bejo terlihat sangat gelisah, duduk di depan warung sambil memainkan tangan, tidak bisa duduk diam. Setiap kali Bu Susi meliriknya, ia melihat kecemasan yang mendalam di wajah suaminya. Tapi Pak Bejo hanya bisa mengikuti saja. Tak ada pilihan lain. Mereka berdua sudah terjerat dalam lingkaran pesugihan yang gelap ini. Dan meskipun keduanya tahu betapa kelam akibatnya, tak ada yang bisa menghalangi mereka sekarang. Hari itu berjalan lambat, penuh dengan ketegangan. Bu Susi merasa seperti ada sesuatu yang berat di dadanya. Setiap orang yang datang ke warung, setiap pelanggan yang memesan nasi pecel, terasa seperti beban yang tak bisa ia angkat. Tumpukan piring dan gelas di meja tampak semakin tinggi, tetapi pikirannya tetap kosong, hanya fokus pada apa yang akan datang malam nanti. Malam pun tiba dan Bu Susi bersiap kembali untuk pergi. Ia melihat Pak Bejo yang duduk di pojok ruang tamu, matanya kosong dan lelah. Pak, aku pergi, kata Bu Susi dengan suara pelan. Pak Bejo menatapnya dengan mata penuh kecemasan. Berhati-hatilah, Bu. Jangan lakukan hal yang bodoh. Ingat, kita masih punya Rian. Jangan biarkan ini semua sia-sia, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Bu Susi hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan apa yang telah ia pilih. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa sakit dan penyesalan yang ia rasakan. Namun keputusan itu harus diambil, dan malam ini akan menentukan segalanya. Langit malam kembali. Terasa semakin gelap saat Bu Susi berjalan menuju rumah dukun itu. Angin yang berhembus lembut hanya menambah kesunyian yang menyelubungi pikirannya. Jantungnya berdebar cepat. Setiap langkah terasa semakin berat. Ia menatap jalan yang sudah begitu sering ia lewati. Tetapi malam ini, jalan itu terasa asing. Rasanya seperti ia sedang menuju tempat yang sangat jauh. Tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat ia sampai di depan rumah dukun, pintu yang sama itu terbuka. Dan wanita tua itu muncul dengan senyum yang kali ini terasa lebih menyeramkan daripada sebelumnya. "Sudah siap?" tanya wanita itu dengan suara berat, seolah-olah ia sudah tahu jawaban Bu Susi. Bu Susi hanya mengangguk, tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa tak punya suara untuk menanggapi. Wanita itu melangkah ke samping,
memberikan ruang bagi Bu Susi untuk masuk. Di dalam rumah itu, suasana semakin mencekam. Lilin-lilin yang menyala dengan cahaya redup memberikan nuansa yang menambah rasa takut. Bu Susi duduk di kursi yang sudah disediakan, dan wanita tua itu mulai mempersiapkan segala sesuatu. Semua barang yang ada di dalam ruangan tampak aneh, dan Bu Susi merasa semakin terperangkap di dalam dunia yang tak pernah ia kenal sebelumnya. "Siapkan dirimu, segalanya akan segera dimulai," kata wanita itu dengan suara yang dalam, yang membuat Bu Susi merasa tenggelam dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Bu Susi menutup matanya, mencoba untuk menguatkan diri. Namun, ia tahu bahwa segala sesuatu yang akan datang setelah ini tak akan pernah sama lagi. Harga yang harus dibayar sudah ditentukan, dan ia tak bisa lari dari kenyataan itu. Dengan langkah yang semakin pasti, Bu Susi melangkah ke depan, siap untuk melakukan apa yang sudah ia pilih. Keputusan itu, meskipun penuh dengan rasa sakit, sudah terlanjur diambil. Pagi itu udara Madiun terasa lebih berat dari biasanya. Bu Susi terbangun dengan rasa cemas yang tak bisa hilang, meski ia sudah berusaha menenangkan dirinya. Setelah semalam menghadap dukun, perasaan bersalah semakin menggerogoti hatinya. Langit yang cerah di luar jendela seakan tak mampu menembus gelapnya pikiran yang terus berputar. Ia mengingat lagi kata-kata wanita tua itu, kata-kata yang kini menjadi bayangan yang tak bisa ia hindari. Perjanjian ini tak akan mudah. Namun jika kau ingin kaya, jika kau ingin bebas dari kemiskinan, kau harus rela membayar harga yang sangat mahal. Kata-kata itu berputar-putar di pikirannya, seolah mengingatkan Bu Susi bahwa ia telah memasuki dunia yang sangat berbeda, dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan kegelapan. Meskipun ia sudah membuat keputusan, hatinya masih berperang dengan rasa takut yang mendalam. Ketika ia menoleh ke samping, melihat wajah anaknya Rian yang masih tertidur pulas di kursi roda, perasaan itu semakin menjadi-jadi. Rian yang tak pernah meminta apa-apa, yang selalu menatap dunia dengan mata polos penuh harapan, kini menjadi pusat dari semua ini. Apa yang akan terjadi pada anaknya setelah semua ini? Bu Susi tak tahu lagi, tetapi yang ia tahu, ia tak bisa mundur. Pak Bejo sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di meja makan, menatap Bu Susi dengan wajah yang penuh kecemasan. "Susi, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu yakin ini jalan yang benar?" tanya Pak Bejo, suara penuh keraguan. Bu Susi mengangguk, meskipun hatinya tidak yakin. Aku tidak tahu, Pak. Aku tidak tahu lagi apa yang benar. Tapi kita sudah tidak punya pilihan." Pak Bejo menunduk, matanya tampak kosong. Ia merasakan kengerian yang sama. Namun seperti Bu Susi, ia juga merasa terperangkap dalam pilihan yang telah mereka buat. Seringkali mereka berdua berbicara tentang masa depan, tentang harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Namun sekarang semuanya terasa seperti ilusi yang hancur di hadapan kenyataan yang pahit ini. "Aku khawatir tentang Rian," kata Pak Bejo dengan suara lembut, namun penuh ketakutan. "Bagaimana jika ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan?" Bu Susi menatap suaminya, mencoba tersenyum meski hatinya terasa terbelah. "Aku juga khawatir, Pak. Tapi kita sudah sampai di titik ini. Kita harus percaya bahwa ini adalah jalan yang terbaik." Setelah sarapan, Bu Susi mempersiapkan warung nasi pecel seperti biasa. Setiap gerakan terasa berat, seolah-olah ia sedang menjalani rutinitas yang kosong dan tanpa makna. Warung yang dulu ramai kini terasa sepi. Hanya beberapa pelanggan yang datang, dan Bu Susi merasakan betapa sunyinya tempat itu. Meskipun ia terus melayani pelanggan, pikirannya tak pernah lepas dari apa yang telah ia lakukan semalam. Setelah selesai berjualan, Bu Susi merasa waktunya sudah tiba. Ia menatap Rian, sekali lagi anaknya yang kini tak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ia memeluk Rian dengan penuh kasih sayang, berusaha menenangkan dirinya, meskipun hatinya tahu bahwa ini adalah perpisahan yang tak akan terhindarkan.
Pak Bejo hanya mengamati dari jauh, tidak berkata apa-apa. Ia tahu apa yang akan terjadi, namun Dewi tak bisa mengubah apapun. Keputusan itu sudah dibuat, dan meskipun ia merasa takut, ia juga merasa terperangkap dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu Bu Susi kembali ke rumah dukun, tempat yang mengubah segalanya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke dalam kegelapan, membuatnya semakin jauh dari cahaya. Ia merasa semakin jauh dari rumah, dari suami dan anaknya, bahkan dari dirinya sendiri. Wanita tua itu sudah menunggunya, berdiri di depan pintu dengan senyum yang mengerikan. "Kau kembali. Itu berarti kau sudah siap," kata wanita itu. Suaranya dalam dan menakutkan. Bu Susi mengangguk, meskipun hatinya berdebar tak karuan. "Aku sudah siap," jawabnya. Meskipun di dalam dirinya ada rasa takut yang tak bisa ia ungkapkan, wanita tua itu membawa Bu Susi ke dalam rumah yang gelap, di mana semua benda aneh dan misterius mengelilingi mereka. Ada lilin-lilin yang menyala redup, menambah kesan menyeramkan di ruangan itu. Udara di dalam rumah terasa semakin panas, dan Bu Susi merasa seakan-akan ia terperangkap di dalam dunia yang asing dan penuh misteri. "Siapkan dirimu," kata wanita. "Itu wanita, semua yang kau inginkan akan segera terwujud, tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini." Dengan tangan gemetar, Bu Susi duduk di depan meja besar yang dipenuhi dengan benda-benda yang tak bisa ia kenali. Di atas meja ada sebuah kitab tua yang tampaknya sudah sangat usang. Di sebelahnya ada sebuah wadah kecil berisi cairan hitam, pekat yang berkilau di bawah cahaya lilin. "Kau sudah membuat pilihan, dan kini saatnya kita melaksanakan ritual ini," kata wanita itu. "Tumbal yang kau pilih haruslah dibawa dengan ikhlas. Ingat, apa yang kau ambil harus sebanding dengan apa yang kau inginkan." Bu Susi menatap cairan hitam itu dengan rasa takut yang semakin dalam. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita tua itu tersenyum sinis. "Ambil cairan ini dan tuangkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Setelah itu, sebutkan nama yang akan menjadi tumbal. Setelah semua selesai, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Bu Susi menatap cairan itu dengan hati yang semakin gelisah. Ia merasa tubuhnya gemetar, namun ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Dengan tangan yang semakin gemetar, Bu Susi mengambil cairan itu dan menuangkannya ke dalam wadah kecil. Saat cairan itu menyentuh wadah, bau aneh mulai tercium, seperti bau tanah basah yang memuakkan. Kemudian, dengan suara tercekat, Bu Susi menyebutkan nama anaknya, Rian. Suara itu keluar dengan berat, seolah-olah ia mengucapkan sebuah kutukan pada dirinya sendiri. Semua yang terjadi malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Perjanjian sudah selesai. Kau akan mendapatkan kekayaan yang kau impikan. Tetapi ingat, tidak ada yang bebas tanpa harga. Setiap pilihan yang kau buat ada konsekuensinya." Dengan tubuh yang gemetar, Bu Susi keluar dari rumah dukun itu, berjalan pulang dengan langkah yang tak pasti. Hatinya berdebar kencang, dan ia merasa seakan dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Setiap langkah terasa semakin berat, dan meskipun ia tahu bahwa warungnya akan segera berkembang, ia juga tahu bahwa ia telah mengorbankan sesuatu yang tak ternilai. Sesuatu yang tak bisa dibayar dengan uang atau kekayaan. Saat ia sampai di rumah, ia melihat Pak Bejo menunggunya di depan pintu, dengan mata yang tampak penuh kecemasan. Namun, Bu Susi hanya bisa terdiam, merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak lagi ia kenali. Keputusan itu sudah diambil, dan kini semuanya hanya tinggal menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari setelah ritual itu berlalu dengan cepat, namun tidak ada yang terasa benar-benar sama. Bu Susi merasa ada sesuatu yang terus mengintai, seperti bayang-bayang gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Meski warung nasi pecel miliknya kini semakin ramai meskipun pelanggan datang berbondong-bondong dan uang mengalir deras,
Ada kegelisahan yang menghantuinya, sesuatu yang tak bisa ia hilangkan. Pada awalnya ia merasa gembira. Setelah bertahun-tahun berjuang keras, akhirnya warungnya sukses. Setiap meja penuh dengan pelanggan, dan ia bahkan tak bisa menghitung berapa banyak nasi pecel yang terjual dalam satu hari. Pak Bejo meskipun terlihat cemas mulai tersenyum kembali. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang kembali menemukan kebahagiaan mereka. Meskipun ada satu hal yang tak bisa mereka lupakan, harga yang sudah mereka bayar. Namun semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Bu Susi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Warung yang dulunya sepi kini penuh sesak, tetapi ada semacam ketidaknyamanan yang tak bisa ia jelaskan. Sesekali, ia merasa seperti ada yang mengawasi, melihatnya dengan tatapan penuh kebencian. Di malam hari, suara-suara aneh sering terdengar dari luar rumah. Suara langkah kaki yang perlahan, seperti ada seseorang yang berjalan di sekeliling rumah. Ketika Bu Susi menengok keluar jendela, hanya kegelapan yang terlihat, dan rasanya jantungnya hampir keluar dari dada. Pada suatu malam, setelah warung tutup dan semuanya mulai tenang, Bu Susi merasakan sesuatu yang sangat ganjil. Ia sedang duduk di ruang tamu, menatap meja tempat ia dan Pak Bejo biasa duduk bersama. Tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, sebuah hawa dingin menyelusup masuk ke dalam rumah. Meskipun jendela dan pintu tertutup rapat, udara dingin itu datang. Begitu saja, merasuki setiap sudut rumah. Bu Susi merasa ada yang tidak beres, dan pikirannya langsung melayang kembali pada malam itu. Malam saat ia mengorbankan Rian. "Pak," kata Bu Susi, suaranya serak. "Apakah kamu merasa ada yang aneh di rumah ini?" Pak Bejo yang sedang duduk di kursi sebelahnya menatapnya dengan tatapan kosong. Matanya tampak lelah, jauh, dan seperti kehilangan semangat. Sejak perjanjian itu, ia tidak lagi terlihat seperti suami yang dulu. Ia hanya menjalani kehidupan sehari-hari dengan tubuh yang terpaksa bergerak, tanpa ada gairah hidup. Aku merasa ada sesuatu yang salah, Susi," jawab Pak Bejo dengan suara rendah. "Sejak kita melakukan itu, aku merasa seperti ada yang mengikuti kita." Bu Susi terdiam, terkejut mendengar kata-kata suaminya. Ternyata, ia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Pak Bejo pun merasa hal yang sama, meskipun ia tak pernah mengungkapkan ketakutannya secara langsung. Mereka berdua terperangkap dalam ketidakpastian yang mengerikan. Di tengah malam, setelah makan malam yang sunyi, Bu Susi pergi ke kamar tidur. Ia mencoba untuk tidur, tetapi matanya terjaga. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh, suara yang datang dari ruang tamu. Suara itu seperti langkah kaki yang berat, langkah seseorang yang bergerak pelan, namun pasti. Dengan hati-hati, Bu Susi membuka pintu kamar dan melangkah keluar ke ruang tamu. Semua lampu dimatikan, hanya ada sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Saat ia melangkah lebih jauh, ia melihat bayangan samar di sudut ruangan. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti mengikuti pergerakan Bu Susi. Ia berhenti di tempatnya, tubuhnya membeku. Perlahan, bayangan itu semakin jelas. Wajahnya yang tampak pudar dan pucat, seperti wajah seseorang yang telah lama meninggal. Tak dinadai suara, hanya tatapan kosong yang menusuk. "Rian," Bu Susi hampir berteriak, tetapi suaranya tercekik. Ia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Rian, anaknya yang telah ia korbankan, kini muncul dalam wujud yang mengerikan. Kenapa kamu melakukan ini padaku, Ibu?" Suara anaknya terdengar pelan, namun begitu jelas di telinga Bu Susi. Suara itu begitu mengerikan, penuh dengan rasa sakit yang tak bisa diungkapkan. Bu Susi jatuh terduduk, tangannya gemetar, mulutnya kering. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya seperti terkunci di tempatnya. Wajah anaknya yang dulu penuh dengan senyuman kini hanya menyisakan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Wajah itu begitu asing, begitu penuh dengan kebencian. Tidak ada lagi keceriaan yang dulu ada pada Rian. Yang ada hanyalah kesedihan yang mengubur segala kenangan indah. "Kenapa, Ibu?"
Kenapa aku harus menjadi tumbalmu? Suara itu terus mengiang di kepala Bu Susi, berputar-putar tak henti. Ia merasa seperti ada yang memukul-mukul kepalanya dengan keras, membuatnya hampir gila. Pak Bejo yang mendengar teriakan Bu Susi berlari keluar dari kamar. Ia melihat istrinya yang tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat, jadi matanya sampai kosong, seperti kehilangan jiwanya. Susi, apa yang terjadi? Tanya Pak Bejo panik, menolong istrinya yang terjatuh. Bu Susi hanya bisa menatapnya dengan mata yang kosong, tidak berkata apa-apa. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Semua yang terjadi malam itu terasa seperti kenyataan yang begitu jauh, seperti mimpi buruk yang terus berulang. Kita harus pergi dari sini, Pak, kata Bu Susi akhirnya. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu bagaimana lagi, tapi kita harus pergi. Aku tak bisa tinggal di sini lagi. Pak Bejo menatapnya bingung, namun dalam hati ia merasakan hal yang sama. Sesuatu yang mengerikan tengah mengintai mereka. Mereka telah terjebak dalam jaring pesugihan yang gelap dan kini tak ada lagi tempat yang aman. Lalu, kemana kita akan pergi, Susi? Kita sudah terperangkap, jawab Pak Bejo dengan suara putus asa. Apa yang kita lakukan sekarang? Bu Susi terdiam. Ia tahu, meskipun mereka bisa pergi dari rumah ini, mereka takkan bisa melarikan diri dari bayang-bayang yang mengikuti mereka. Semua yang telah terjadi, semua yang telah mereka lakukan, kini menjadi bagian dari kehidupan mereka yang tak bisa diubah. Dan meskipun mereka pergi, kegelapan itu akan selalu ada, membayangi langkah mereka selamanya. Sesuatu yang telah mereka mulai menjadi kutukan yang akan menghantui mereka sampai akhir hidup. Pagi itu, sinar matahari yang biasa menyentuh jendela kamar Bu Susi tampak redup. Awan mendung menggantung di langit, memberikan kesan sepi yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bu Susi duduk terdiam di tepi tempat tidurnya, menatap kosong keluar jendela. Seluruh tubuhnya terasa lelah, tak hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya, yang seperti telah terkuras habis. Meskipun warung nasi pecelnya semakin laris, kekayaan yang datang bersama itu terasa lebih seperti beban daripada berkah. Setiap harinya, ia merasa semakin terperangkap dalam keputusan yang telah diambilnya. Pak Bejo berada di ruang tamu, seperti biasa. Sejak kejadian malam itu, ia menjadi lebih pendiam. Wajahnya yang dulunya cerah kini terlihat kusam dan penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa kehidupan mereka tak akan pernah sama lagi. Keputusan mereka untuk melakukan pesugihan dengan tumbal anaknya Rian telah mengubah segalanya. Tidak ada lagi kebahagiaan yang terasa utuh. Bu Susi berjalan perlahan menuju ruang tamu, matanya menatap kosong ke lantai. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada beban yang tak terangkat dari pundaknya. Ia merasa tubuhnya semakin rapuh, seolah-olah hidup yang ia jalani sekarang bukanlah hidup yang ia inginkan. Namun, perasaan itu hanya bisa disimpan dalam hatinya. Dia tahu tidak ada jalan kembali, tidak ada lagi pilihan yang bisa diambil. Pak Bejo yang melihat istrinya datang hanya memandang dengan tatapan kosong. Mereka berdua saling menatap, namun tidak ada kata-kata yang terucap. Keduanya tahu bahwa mereka terjebak dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri. Dunia yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, Bejo? Tanya Bu Susi akhirnya, suaranya serak. Aku merasa hidup kita sekarang seperti hidup orang lain, bukan kita lagi. Aku merasa kita sudah tidak punya jiwa, seperti ada sesuatu yang memegang kita, memaksa kita untuk terus hidup dalam bayang-bayangnya. Pak Bejo tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, wajahnya penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Pesugihan itu telah mengikat mereka pada satu takdir yang gelap, dan mereka tak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Hari demi hari berlalu dengan cepat, namun tak ada yang berubah. Setiap pagi Bu Susi membuka warung nasi pecelnya dengan semangat yang semakin pudar. Pelanggan terus datang, memberi uang, memberi keuntungan, namun di dalam hatinya, ia merasa semakin hampa.
Ia tak bisa lagi merasakan kebahagiaan dari apa yang ia lakukan. Semua yang dulunya menjadi impian dan harapannya kini terasa seperti kebohongan. Pada suatu malam yang gelap, ketika Bu Susi sedang menutup warungnya, ia merasakan lagi kehadiran yang tak bisa ia jelaskan. Suara langkah kaki yang berat, seperti ada seseorang yang berjalan mendekatinya. Ia menoleh, namun tak ada siapapun di sana. Ia merasa sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, membuat tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, ia mendengar suara itu lagi. Suara yang ia kenal begitu baik. Suara Rian. Suara anaknya yang sudah lama hilang, yang kini hanya tinggal bayang-bayang. Ibu, ibu. Suara itu terdengar pelan, namun begitu jelas mengisi seluruh ruang sekitar Bu Susi. Kenapa kamu lakukan ini padaku, Bu? Kenapa aku harus menjadi tumbalmu? Bu Susi menjerit keras, tubuhnya gemetar hebat. Ia jatuh tersungkur ke lantai. Tangannya menutupi telinga, mencoba menghalau suara itu tetapi tak bisa. Suara itu terus mengiang di kepalanya, berputar-putar, menusuk setiap lapisan pikirannya. Setiap kata yang terucap begitu tajam, seperti pisau yang mengiris hatinya. Pak Bejo yang mendengar teriakan istrinya berlari keluar, tapi ia hanya menemukan Bu Susi yang terjatuh, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Ia menatap istrinya dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Tak ada yang bisa ia lakukan, tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah semuanya. Apa yang terjadi, Susi? Apa yang kau dengar? Tanya Pak Bejo dengan suara panik. Bu Susi hanya bisa menangis. Tak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan. Perasaan bersalah dan ketakutan semakin merasuki dirinya. Ia tahu, meskipun ia menginginkan hidup yang lebih baik, ia telah membayar harga yang sangat mahal. Harga yang tak bisa dibayar dengan uang atau kekayaan. Setelah malam yang penuh dengan teror itu, Bu Susi merasa semakin tertekan. Ia mulai merasakan gangguan-gangguan yang semakin sering terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh, suara langkah kaki yang semakin mendekat, dan suara Rian yang terus memanggil-manggilnya. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang sudah tak bisa ia hindari. Hari-hari berlalu, tetapi ketakutan yang ia rasakan semakin kuat. Ia merasa terisolasi, seperti ada tembok yang memisahkannya dari dunia luar. Seringkali ia terbangun di tengah malam, dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, merasa seolah-olah ada yang mengawasi dari dalam kegelapan. Bahkan Pak Bejo yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini tampak semakin rapuh dan terpuruk. Keadaan ini terus berlanjut hingga suatu hari, Bu Susi merasa tak tahan lagi. Ia merasa hidupnya telah hancur, bahwa semua yang ia miliki, kekayaan, warung, bahkan suami, tak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan harga yang telah ia bayar. Semua yang ia harapkan hanya menjadi beban yang semakin menindih. Pada suatu malam saat Bu Susi sedang menutup warung, ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Sebuah dorongan yang tak bisa ia pungkiri. Ia merasa bahwa dirinya sudah terlalu lama terperangkap dalam pesugihan ini. Ia merasa harus melepaskan diri, harus keluar dari dunia yang telah menghancurkannya. Namun ia tahu itu bukanlah keputusan yang mudah. Pak Bejo yang melihat istrinya semakin terpuruk hanya bisa terdiam. Ia tak tahu lagi bagaimana cara menolong Bu Susi. Mereka berdua telah terjebak dalam dunia yang kelam, dan tak ada jalan keluar yang tampaknya bisa membawa mereka kembali ke kehidupan yang normal. Pada malam yang kelam itu, saat kesunyian mulai merajai, Bu Susi membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia akan melawan. Ia akan mencari jalan untuk keluar dari kegelapan ini. Meskipun ia tahu harga yang harus dibayar, meskipun ia tahu dia harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan, ia sudah tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Namun seiring dengan niatnya untuk melawan, Bu Susi semakin menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Semua yang terjadi pada mereka, pada dirinya, pada Pak Bejo, pada Rian, terkait dalam sebuah benang merah yang sulit untuk diputuskan.
Dunia pesugihan ini bukanlah dunia yang bisa dihindari dengan mudah. Ia sudah terjebak dalam lingkaran yang sangat rapat, dan untuk melepaskan diri, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Kehidupan yang diciptakannya kini semakin jauh dari apa yang ia inginkan. Namun, apakah Bu Susi siap untuk menghadapi bayang-bayang yang semakin menghantuinya? Apakah ia akan berhasil keluar dari dunia yang telah mengikatnya? Atau, apakah ia akan terperangkap selamanya dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri? Sisa malam itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Bu Susi terbaring di atas tempat tidur, menatap langit-langit rumah yang tampaknya semakin rapuh. Kegelisahan di dalam dirinya semakin membesar, seperti bola salju yang terus bergulir. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, seolah seluruh hidupnya telah terkuras habis. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat, dan meskipun ia tahu bahwa ia harus melawan, ia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang tak bisa dijangkau. Pak Bejo yang duduk di kursi dekat jendela hanya diam, menatap keluar dengan tatapan kosong. Ia tahu bahwa istrinya telah mengalami sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar ketakutan biasa. Ia tahu betul bahwa mereka berdua terjebak dalam dunia yang tidak bisa mereka keluar darinya, meskipun seberapa keras mereka berusaha. Malam itu, suasana di rumah mereka semakin mencekam. Tiba-tiba, ada suara ketukan pelan dari pintu depan yang membuat Bu Susi terlonjak. Jantungnya berdegup kencang. Ketukan itu terdengar seperti suara langkah kaki, namun begitu sunyi, seperti terjebak dalam hening yang mencekam. Pak Bejo mendekati pintu, wajahnya terlihat bingung dan ketakutan. "Siapa itu?" tanya Pak Bejo dengan suara bergetar, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Ia tahu, apapun yang terjadi di dalam rumah ini, itu semua ada hubungannya dengan keputusan mereka. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin dalam. Pak Bejo membuka pintu sedikit, namun tak ada siapapun di luar. Hanya kegelapan yang meliputi sekeliling rumah mereka. Tidak ada jejak kaki, tidak ada orang yang tampak. Hanya angin malam yang berhembus dingin, menggerakkan daun-daun pohon yang ada di sekitar rumah. Pak Bejo menutup pintu dengan perlahan, kembali ke kursi dan duduk tanpa kata. Sesuatu terasa semakin tak terhindarkan. Suara langkah kaki itu hanyalah salah satu dari banyak hal yang mengerikan yang mulai mereka alami. Kegelapan itu semakin mendekat, semakin menekan. Bu Susi yang masih terbaring di tempat tidur menatap ke arah suaminya. Matanya kosong, penuh dengan kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti kehilangan arah, seperti ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya yang terus menariknya ke dalam jurang yang dalam. "Apa yang kita lakukan sekarang, Bejo?" Suara Bu Susi pecah, seperti ada sesuatu yang hampir memaksa untuk keluar. Ia merasa ada beban yang tak bisa lagi ia bawa. Sendirian, Pak Bejo terdiam. Ia tahu bahwa mereka sudah melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Mereka telah mengorbankan Rian, anak mereka yang seharusnya dijaga dan dilindungi, untuk mencapai kebahagiaan sesaat. Semua itu kini terasa seperti hukuman yang tak berkesudahan. "Aku tidak tahu, Susi," jawab Pak Bejo pelan, hampir tak terdengar. "Aku hanya merasa kita sudah terlalu jauh. Kita sudah terjebak dalam dunia yang bukan milik kita lagi. Kita tak bisa melarikan diri." Hening, hanya suara angin yang terdengar berdesir. Keheningan itu terasa menekan, seperti ada sesuatu yang sedang mengintai, menunggu mereka untuk membuat langkah berikutnya. Sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Keesokan harinya, saat Bu Susi membuka warungnya seperti biasa, ia merasakan ada yang berbeda. Semua terasa sepi, meskipun warungnya dipenuhi pelanggan. Pelanggan yang datang tampak seperti bayangan, tidak nyata. Mereka datang dan pergi dengan cepat, seolah-olah tak ada kehidupan yang tersisa di antara mereka. Bu Susi merasa seperti sedang berada di dalam dunia yang terbalik, di mana semuanya tidak berjalan seperti yang seharusnya. Seorang pelanggan tua, seorang wanita dengan kerudung hitam yang tak dikenalnya,
duduk di salah satu meja dekat pintu. Ia menatap Bu Susi dengan tatapan kosong. Matanya seperti menyusuri setiap inci tubuhnya, seolah sedang mencari sesuatu yang tersembunyi. Bu Susi merasa ada yang aneh, namun ia hanya bisa melayani wanita itu dengan senyum terpaksa. "Apa yang kamu cari, Nyonya?" tanya Bu Susi. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar sangat kering. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Bu Susi lebih dalam, semakin dalam, hingga Bu Susi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang begitu menakutkan tentang wanita itu. Matanya yang gelap dan kosong, seperti menyimpan rahasia yang sangat dalam. Ada sesuatu yang membuat Bu Susi merasa bahwa wanita itu tahu semua yang telah terjadi, semua dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Setelah beberapa saat, wanita itu bangkit dan meninggalkan warung tanpa sepatah kata pun. Bu Susi merasa tubuhnya gemetar. Apakah wanita itu adalah tanda peringatan? Apakah ia hanya bayangan dari ketakutannya yang semakin membesar? Namun, ia tak punya waktu untuk merenung lebih lama karena warung semakin ramai dan ia terpaksa harus melayani pelanggan lainnya. Namun, perasaan aneh itu tetap menghantuinya. Setiap pelanggan yang datang tampak lebih seperti bayangan dari kehidupan yang dulu. Setiap langkah yang mereka ambil seperti semakin menambah beban di pundaknya. Setiap senyum yang mereka berikan seolah semakin mengikis jiwa Bu Susi, mengingatkan dia pada Rian yang telah pergi. Malam itu, setelah warung tutup, Bu Susi kembali terbangun dalam ketakutan. Suara-suara itu kembali. Langkah kaki yang pelan namun pasti semakin mendekat. Suara bisikan yang semakin keras, seperti Rian yang memanggil namanya dari kegelapan. Ia bangun dari tempat tidurnya, dengan tubuh yang gemetar, dan berjalan menuju ruang tamu. Di sana, ia melihat Pak Bejo yang duduk terdiam. Wajahnya penuh dengan kecemasan. Tidak ada kata-kata yang diucapkan di antara mereka. Keduanya tahu bahwa malam ini adalah malam yang terakhir. Malam di mana mereka tak bisa lagi menghindari kegelapan yang telah mereka ciptakan. "Apakah kita akan pernah bisa bebas dari ini, Bejo?" tanya Bu Susi dengan suara yang hampir tak terdengar. "Apakah kita bisa melarikan diri dari semua ini?" Pak Bejo menatapnya dengan mata yang penuh keputusasaan. "Aku tidak tahu, Susi. Aku tidak tahu lagi." Ketika keduanya saling memandang, mereka tahu bahwa jalan keluar sudah tidak ada lagi. Kegelapan itu telah mengikat mereka dengan rantai yang tak terlihat. Mereka sudah terperangkap dalam dunia yang gelap. Dan untuk melarikan diri, mereka harus membayar harga yang jauh lebih tinggi. Akhirnya, Bu Susi menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan, kegelapan itu tidak akan pernah melepaskan mereka. Mereka telah terjebak dalam takdir yang tidak bisa diubah. Tak ada jalan keluar dari dunia yang telah mereka pilih. Tak ada kebebasan dari dosa yang telah mereka lakukan. Kegelapan itu akan terus mengintai, mengejar mereka, hingga akhir hidup mereka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.